Panganjaliuman. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Devi. Kenapa? Izin. Oh, izin ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan mulai menjelaskan tentang catur marga. Oke, sebelum ke catur marga, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian catur marga. Yang kedua, siswa bisa menyebutkan atau mengerti tentang bagian-bagian catur marga. Oke. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah di antara anak-anak ada yang mengerti tentang catur marga? Atau pernah mendengar mungkin? Ya, mungkin waktu SD. Ya, kalau belum, anak-anak Ibu akan jelaskan tentang catur marga. Silakan anak-anak lihat ke depan. Silakan anak-anak ke depan, Ibu mulai dari pengertian catur marga. Nah, ini dia catur marga. Catur itu berarti empat. Marga berarti jalan. Berarti catur marga ada 4 jalan menuju kedekatan terhadap ide sang yang tinggi. Nah, itu kalau lebih luasnya lagi, catur marga ada 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan. Nah, sering anak-anak lakukan tetapi tidak sadar mungkin ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagian-bagian dari catur marga. Yang pertama itu ada bakti marga. Nah, coba anak-anak lihat ke depan. Nah, di sana ada bakti marga, berarti usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan berdasarkan ketulusan atau keikhlasan tanpa pamrih. Nah, di sana anak baca di sana penerapannya itu seperti sembahyang, menyanyikan lagu-lagu pujaan Tuhan, melaksanakan puji terusannya dan melaksanakan jadinya. Nah, dalam hal ini ada berapa anak? Apa saja? Iya. 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 Iya, itu jawabannya nih. Tepuk tangan untuk temannya. Seperti anak-anak memberikan perhatian terhadap orang tua, menyayangi orang tua juga termasuk ke bakti marga. Nih, coba Ibu lanjut sekarang. Nah, di sini bakti marga itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama apara bakti dan para bakti. Kalau apara bakti itu masih bakti yang masih terikat dengan keduniawian. Seperti anak-anak misalnya berdoa setiap hari ya, berdoa, tetapi ada keinginan yang ingin disampaikan, seperti anak-anak supaya sehat, supaya mudah rezeki, supaya ujiannya lulus. Nah, itu termasuk ke dalam apara bakti. Kemudian yang kedua ada para bakti, jenis bakti yang dilakukan oleh mereka dengan kesadaran tingkat rohani yang lebih maju. Ini dilakukan dengan tidak banyak simbol atau tidak mengharapkan imbalan. Ini dilakukan dengan rasa tulus ikhlas. Kemudian Ibu lanjut. Karma marga, berarti usaha atau jalan untuk meningkatkan atau mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tindakan kerja yang tulus ikhlas. Ini juga ada contohnya, melakukan karma dengan baik sama makhluk hidup dan ciptaannya, melaksanakan sebuah karma atau perbuatan baik, rela berkorban untuk kepentingan
rakyat melakukan sesuatu tanpa pamrih. Nah, selain itu banyak sekali penerapannya yang sesuai dengan karma marga. Dari sekian anak-anak, ada yang bisa memberikan ibu contoh karma marga? Ada? Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga, misalnya membantu teman di dalam kelas, mungkin temannya sedang kesusahan, itu juga termasuk karma marga. Semua tindakan yang didasarkan dengan sebuah karma itu termasuk karma marga. Ya, kita lanjut saja. Nah, di sana juga terdapat sloka-sloka yang terkait dengan catur marga. Bisa anak-anak lihat di buku paketnya masing-masing. Nah, di sana juga ada sloka-sloka yang berkaitan dengan catur marga. Kemudian kita lanjut ke jenana marga. Adalah unsur menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan pengetahuan. Nah, ini juga sering dilakukan oleh para panita maupun pinandita, seperti anak-anak melakukan dharmawacana ataupun yang lainnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Lanjut lagi. Yoga marga, nah ini jalan menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan yoga. Nah, itu dia bagian-bagian dari catur marga. Bisa anak-anak pahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Bisa. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, yaitu 5 kelompok. Silakan anak-anak membentuk kelompok dan kelompoknya ibu yang menentukan. Nah, silakan anak-anak membuat kelompok. Bagian sini dibagi menjadi 2, bagian sini dibagi menjadi 3. Silakan dari kelompoknya. Selamat pagi anak-anak. Ya, nah sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Hari ini ada yang tidak hadir? Ada 3 orang. 3 orang ya. Siapa saja? Sandiaga, Kenapa? sakit Bu. Iya lagi. Dia senang Bu. Iya. Kenapa? Sebagian. Ini lagi siapa? Sebagian. Ya, berarti 3 orang yang tidak hadir ya. Nah, untuk hari ini ibu akan menjelaskan materinya sama seperti minggu lalu ya, catur marga. Nah, ada tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu penerapan catur marga dan manfaat dari catur marga. Anak sudah belajar di rumah? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut saja ya. Tentang penerapan dan manfaat catur marga. Nah, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, silakan dibaca bukunya. Baik anak-anak, silakan anak-anak ke depan. Jangan lain-lain, kita akan masuk ke materi penerapan dalam catur marga. Yang pertama, seperti yang anak-anak lihat, ada penerapan catur marga, bakti marga. Di sana ada contoh penerapannya, seorang berdoa dan melakukan sembahyang setiap hari. Nah, itu sudah anak-anak lakukan, seperti anak-anak menteri sandia pagi-pagi sebelum kita masuk kelas. Kemudian sembahyang di Padmasana itu juga contoh penerapan dari bakti marga. Kemudian dari setiap penerapannya itu ada manfaatnya. Nah, seperti yang anak lihat, nah di sana ada contoh karma marga. Ya, melakukan pekerjaan sehari-hari dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Misalnya membantu tetangga, membersihkan halaman. Dan sana juga sudah ada ilustrasi gambarnya. Bisa anak lihat. Kemudian jenana marga. Nah, contoh jenana marga yaitu mengikuti diskusi keagamaan atau dharmawacana. Nah, ini juga sering dilakukan oleh para pindah
Dita ataupun Pandita ketika melakukan dharma wangsa. Kemudian membantu orang yang membutuhkan, seperti kalian bisa teknologi, itu juga bisa anak-anak terapkan untuk orang yang belum mengetahui hal tersebut. Nih, lanjut lagi. Ya, sekarang Raja Marga. Nah, itu Raja Marga juga disebut dengan Yoga Marga. Nah, dalam Yoga Marga itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti anak-anak melakukan meditasi. Seperti anak-anak mau pulang juga melakukan meditasi, itu juga termasuk Raja Marga atau Yoga Marga. Kemudian melakukan yoga, Surya Namaskara. Anak-anak ada yang ikut les yoga? Ada ya. Nah, itu juga penerapan dari Raja Marga. Nah, sampai di sana anak-anak ada pertanyaan? Ya. Tidak ada pertanyaan, berarti sudah mengerti ya. Ya. Nah, itu contoh di depan ada Raja Marga, orang sedang melakukan meditasi. Nih, selanjutnya ada manfaat dari mempelajari catur marga. Nah, untuk manfaat itu sebenarnya banyak sekali ya. Nah, coba ibu tanya satu orang dulu. Kalau anak-anak lakukan yoga, apa sih manfaatnya? Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan? Setelah saya melakukan ya. Dapat Melenturkan tubuh boleh. Apa namanya? Peredaran darah jadi lancar. Apa lagi? Ya, bagus menenangkan pikiran. Nah, itu berarti anak-anak sudah mengerti tentang yoga marga. Kasih tepuk tangan dulu. Itu juga manfaat dari catur marga. Selanjutnya meningkatkan kualitas spiritual. Selanjutnya mengembangkan diri dan mengendalikan emosi. Emosi juga perlu dikendalikan. Mungkin bisa kita kendalikan dengan beryoga atau bermeditasi, di mana dengan beryoga kita bisa menenangkan pikiran kita. Kemudian mengembangkan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam. Nah, membentuk sikap mandiri dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan apa yang kita lakukan sekarang sebagai tingkatan Brahmacari. Sudah sampai di sana, bagaimana anak-anak? Ada mungkin yang ingin ditanyakan dari penerapan dan manfaat catur marga? Cukup ya? Cukup. Ya, nanti kalau sudah cukup, ibu akan memberi anak-anak tugas. Ya, itu contohnya nih. Nah, ada banyak sekali gambar yang menerangkan tentang catur marga, seperti membantu orang. Nah, itu juga nih ya. Sudah, kalau tidak itu dia tentang catur marga. Anak-anak sudah lihat videonya tadi? Sudah melihat videonya. Mari kita ibu akan memberikan anak-anak lembar kerja siswa. Silakan anak diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ibu bagikan nih. Ada yang kurang? Nah, sebelum anak-anak mulai berdiskusi, silakan dibaca petunjuk pengerjaannya. Ya, silakan anak baca, kemudian kerjakan secara kelompok. Nanti anak-anak akan ibu berdiskusi ke depan sehingga anak-anak bisa menjelaskan ke depan apa isi dari LKPD tersebut. Silakan anak-anak berdiskusi. Ya, langsung ditulis di belakang. Sudah, Pak.
Baik anak-anak, ada pertanyaan? Sudah. Selesai ya. Berarti anak-anak sudah siap untuk berpresentasi ke depan? Sekarang kalian diskusi sama temannya. Sudah siap apa belum? Nanti ibu tunjuk untuk anak-anak bisa presentasi. Baik anak-anak, karena kalian sudah selesai membuat pekerjaannya, maka setiap kelompok ibu berikan untuk kesempatan maju ke depan kelas. Nah, sebelum maju ke depan kelas, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah merasa sangat lelah atau bagaimana? Tidak. Biar menambah keseruan kita belajar, mari kita melakukan stretching terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak angkat tangannya, ya, kedua tangan kalian ke atas. Nah, kalau ibu bilang kiri, kalian tutup tangan kanan. Ya, ini juga untuk melatih konsentrasi. Ayo ibu bilang kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Sudah? Sudah konsentrasi? Ya. Kita lanjutkan sekarang ke presentasi ke depan. Silakan kelompok yang sudah siap. Kelompok yang ini sudah siap? Sudah. Ke depan. Ayo, ya silakan. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Sulatri. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Devi. Saya Denia. Saya Intan. Saya Hanya. Saya Lydia. Lanjut, langsung saja. Jawaban yang pertama, bakti marga dengan cara mengaturkan yajna sesa dan melaksanakan trisandya. Yang kedua, banyak sekali manfaat dari catur marga, menambahkan keyakinan terhadap ide sang yang widiwasa, meningkatkan moral dan etika, meningkatkan rasa kasih terhadap sesama makhluk dan alam. Yang ketiga, memberikan sebagian dari bekal Tuhan saya, mengingat kalau saya sudah membawa nasi dan air untuk dimakan. Keempat, jika saya menemukan hal seperti itu, maka saya menegurnya dan memberikan penjelasan jika tersebut tidak pantas untuk dilakukan dan memberikan sedikit uang. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para peserta. Sekali ya, itu presentasi dari teman kalian. Lagi satu siapa yang mau maju ke depan? Coba kelompok, ibu tunjuk ya. Kelompok yang di sini, ya silakan maju ke depan. Ya, boleh perwakilannya di depan. Ya, yang lain silakan perhatikan ke depan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Sulatri. Perkenalkan, nama saya Kini Sekian Cuma. Saya adalah sebentar. Saya Madi. Ya gitu tadi siapa? Saya dari Sianti. Saya Juana. Manfaat dari catur marga adalah keyakinan saya menjadi bertambah, rasa kasih sayang dan peduli terhadap lingkungan menjadi berkembang. Saya akan memberikan bantuan kepadanya bahwa jajan yang saya beli di kantin tadi pagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kami tutup dengan
Om Santi Santi Santi. Dari teman-teman kalian. Nah, itu berarti anak-anak sudah memahami apa itu penerapan dan manfaat dari kalian. Nah, dari sekian banyak presentasi dari teman-teman, apakah ada anak-anak yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Bagaimana anak-anak? Nah, kalau tidak, ibu akan simpulkan pelajaran pada hari ini, yaitu bahwa penerapan dan manfaat catur marga itu bisa kita pelajari ya. Manfaatnya sangat banyak dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kita beretika maupun kita berinvestasi. Nah, itu dia kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang saya mau memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Bagi siapa yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih arti dari kata marga dalam catur marga? Ayo angkat tangan. Ya? Iya, marga itu artinya jalan. Nah, itu dia nih. Berarti anak-anak sudah paham dengan kata catur marga. Nah, sebelum ibu menutup pelajaran pada hari ini, ibu mau nanya bagaimana perasaan anak-anak setelah mendapat pelajaran catur marga? Apakah senang atau tidak senang atau biasa saja? Ibu harap anak-anak belajar lagi di rumah lebih dalam lagi. Nah, kesempatan pada hari ini ibu cukupkan ya. Nah, untuk minggu depan kita belajar lagi dengan bab yang baru. Nanti anak-anak sekarang ibu tutup dengan harapan santi, tapi sebelum harapan santi kita berdoa dulu karena tadi diawali dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Santi. Ya anak-anak, karena kalian sudah membagi kelompok, ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak baca tujuan pembelajarannya sama petunjuknya. Iya, silakan anak didiskusikan ya. Nah, di sini anak-anak ibu akan memberikan waktu selama 20 menit untuk pengerjaannya. Silakan anak-anak diskusi mana yang harus dijawab. Nanti di akhir diskusi anak-anak akan mempresentasikan ke depan pekerjaan. Silakan anak-anak.
Pak. Ya, silakan bagi yang mau presentasi. Kami di sini akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Sulastri. Yang pertama, menurut anak-anak apakah dasar dari gambar tersebut termasuk bagian catur marga yang beberapa? Catur marga yang pertama yaitu bakti marga. Kedua, sebutkan bagian-bagian dari catur marga secara benar. Catur marga ada 4 bagian, yaitu pertama bakti marga, karma marga, jinani marga, yoga marga. Menurut anak-anak, apakah yang menjadi dasar dari sebuah bakti marga? Jelaskan. Dasar dari bakti marga adalah melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan para musafir. Om Santi Santi Santi. Sudah, itu presentasi dari salah satu kelompok teman kalian. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dipahami tentang lembar kerjanya? Sudah ya. Nah, semoga anak-anak bisa memahami dengan jelas tentang catur marga. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan pertemuan kita. Tapi sebelum Ibu menyelesaikan materi hari ini, Ibu ingin dari salah satu anak-anak bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Ada? Nah, kalau tidak, Ibu yang akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, kegiatan kita melakukan mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi Wasa itu bisa dilakukan dengan 4 jalan, tidak dengan 1 jalan. Berarti banyak jalan untuk cara mendekatkan ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, itu juga harus didasarkan dengan subha karma. Nah, sampai di sana, apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Ya, ada. Nah, kalau anak-anak tidak bertanya, Ibu mau nanya sekarang. Iya, Ibu mau nanya, apa ada anak-anak yang bisa menjawab? Angkat tangan ya. Nah, pertanyaannya, ada berapa jumlah dari catur marga bagian-bagiannya? Ada berapa? Angkat tangan. Ya, kamu? Ada 4. Apa saja bagian-bagiannya? Coba yang lain. Ada yang mau? Apa sih bagian-bagiannya yang sudah jelaskan sama temannya tadi? Ya, coba. Bakti marga, jinani marga, yoga marga, karma marga. Iya, jawabannya sangat benar. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab ya. Ada kelompok ini yang sudah menjawab, sana juga sudah menjawab. Terima kasih untuk anak-anak. Nah, sebelum Ibu menyelesaikan pertemuan hari ini, Ibu ingin bertanya, bagaimana sih perasaan anak-anak ketika mempelajari catur marga pada hari ini? Apakah senang, tidak senang, atau mungkin biasa saja? Ya, biasa saja. Ada bilang senang. Berarti anak-anak kalau sudah memberi jawaban, berarti anak-anak sudah paham tentang catur marga. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Untuk minggu depan silakan anak-anak belajar mandiri di rumah, pelajari tentang bab dari penerapan dan manfaat catur marga. Anak-anak silakan belajar di rumah. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para santri. Om Santi 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 Om.